Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Fatiana Faujia dengan NIM 12020201118 dari kelas PAI 4D akan sedikit mengulas yang telah dipresentasikan oleh kelompok 6, yakni mengenai teori belajar humanistik. Apa sih teori belajar humanistik itu? Teori humanistik menurut Arthur Comte, menurut pendapat Comte, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu. Sedangkan menurut Abraham Maslow, proses belajar adalah hal yang penting dan perlu dilalui semua murid, sebab dalam proses inilah seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Kemudian menurut Roger, proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu proses belajar akan berjalan dengan baik. Kemudian kita harus mengetahui apa tujuan dari teori belajar humanistik. Teori pembelajaran humanistik ini juga memiliki tujuan yang jelas, yakni bertujuan menjadi seorang yang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, mampu memahami diri sendiri untuk meraih aktualisasi diri. Inti dari teori ini adalah baik murid maupun gurunya fokus terhadap proses pembelajaran dengan murid yang mencari cara dan sistem belajar mereka sendiri. Kemudian, apa sih ciri-ciri teori belajar humanistik? Yang pertama, ciri-cirinya yaitu menekankan pada aktualisasi diri atau individu. Manusia sebagai individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, proses merupakan hal yang penting yang menjadi fokus pada pembelajaran. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Lalu yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Dan yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Lalu ada pembahasan selanjutnya yaitu prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, prinsipnya yaitu setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri, tidak dengan orang lain. Yang terakhir, setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Lalu ada manfaat. Apa sih manfaat dari teori belajar humanistik ini? Yaitu yang pertama, individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipatif, demokratis, dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanistik. Yang kedua, selama menjalankan proses belajar, individu menjadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk bisa seseorang yang lebih baik. Lalu, yang ketiga, adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya diberikan pada murid membuat dia secara otomatis ikut menghargai kebebasan dan pendapat orang lain. Nah, adapun macam-macam teori belajar humanistik. Yang pertama, teori belajar humanistik Kolb membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap, yaitu tahapan pengalaman konkret. Pada tahap
paling dini dalam proses belajar. Seorang siswa tidak hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian, namun dia belum memiliki kesadaran tentang hakikat kejadian tersebut. Dia pun belum mengerti bagaimana dan mengapa suatu kejadian harus terjadi seperti itu. Yang kedua, teori belajar humanistik. Honey and Mumford. Ada 3 tipe, yaitu tipe aktivitas bercirikan yang suka melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman baru. Yang ketiga, teori belajar humanistik Abraham Maslow. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada 2 hal, yaitu yang pertama suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.